Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hisam. Kenapa Hisam? Sakit. Nijar? Nijar sakit. 2 orang ya? Iya, Bu. Ya. Silakan KM, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Disiapkan. Baiklah, sebelum kita belajar, Allah ini kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Azmia dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan anak-anak duduk kembali. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk belum. Belum, tenang. Tepuk semangat. Oke. Masih ingat kesepakatan kelas bersama Ibu? Ya, Bintang, apa? Masih ingat yang pertama? belajar dengan kondusif, tidak berisik. Yang kedua, menggunakan ponsel ketika disuruh oleh ibu. Ya, menggunakan ponsel ketika disuruh oleh Ibu. Jadi teman-teman tidak boleh ada yang menggunakan handphone sebelum disuruh. Kemarin kita sudah melakukan tes diagnostik tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ada yang tahu apa itu keliling lingkaran rumusnya? Keliling lingkaran 2 PR. Kita tulis ya. Silakan ditulis. Kalau luas lingkaran? PR kuadrat. Usahanya ku ami. Satu di sana, satu di sini. Nanti ditempel. Ditempel di sini.
Nanti ini bisa pakai hiasan kelas ya, nanti ditempel di kelas. Baik, Bu. Udah. Nah, apa kaitannya keliling lingkaran dan luas lingkaran dengan pembelajaran kita hari ini? Kaitannya, kita akan membahas mengenai panjang busur dan luas juring. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang unsur lingkaran dan busur lingkaran. Nah, tujuannya itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi apa itu unsur lingkaran. Kemudian menentukan, menghitung luas lingkaran, luas juring sudah kemarin, sekarang panjang busur dan luas juring. Kemudian mengetahui hubungan antara dua sudut. Itu ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita nih. Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, menentukan panjang busur dan luas juring, menjelaskan hubungan antar dua sudut. Nah, kita akan belajar tentang lingkaran dan busur lingkaran. Baik. Sebelumnya Ibu bertanya terlebih dahulu, mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Mengapa ya? Dan bisa berjalan dengan lurus, Bu. Jadi sempurna perputaran lurus. Agar bisa berjalan dengan mulus. Enak ya kalau misalkan ban sepedanya berbentuk bulat. Kalau ban sepedanya berbentuk segitiga? Gojlak. Yang lainnya? Sepakat setuju? Kenapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Kata Bintang tadi gitu. Kelompok Azmia. Kenyamanan berjalan mulus di lantai. Berjalan mulus di lantai, hampir sama ya. Kelompok Nabila. Kenapa berbentuk lingkaran ya sepeda? Apakah ada yang berbentuk segi empat? Oh, nggak ada. Barangkali Andre mau menciptakannya? Oh, tidak. Kenapa? Sama alasannya. Yang kedua, apakah semua lingkaran sebangun? Ya. Kenapa sebangun? Karena memiliki satu titik pusat. Bila mana diputar, nah titik pusat itu tidak akan menggeser dan bentuknya akan sama. Nah, kemudian yang ketiga, bisakah konsep lingkaran dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari? Bisa. Contohnya? Jam. Jam tangan, jam dinding, berarti hitungan waktu. Terus? Tata surya. Terus? Sepeda. Terus? Ban motor, ban mobil. Nah, itu ya, bisa ban beca, semua yang berbentuk lingkaran ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, bisa dilihat ya di PowerPoint-nya. Konsep lingkaran, kemudian unsur lingkaran, panjang busur lingkaran, luas juring dan hubungan dua sudut pada lingkaran. Kita akan masuk ke konsep lingkaran. Nih, tuh ada gambar sepeda. Ada gambar sepeda, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak. Ini kayak belah ketupat, ini persegi ya. Mau yang mana, Reja? Sepedanya? Mau yang kiri, Mau yang kiri. Kenapa? agar bisa berjalan dengan mulus. Agar bisa berjalan dengan mulus. Masuk pada konsep lingkaran tidak? Masuk. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Baca oleh Jaki. Ya, Bu. Ya. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Nih, ini ya. Ini misalkan ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini terbentuk dari titik-titik yang ada di sini. Ya, titik-titik, kumpulan titik-titik yang tidak terhingga. Dan jaraknya ini sama, ini sama. Yang membuat roda sepeda itu dari sini nih.
dari pusatnya, dari pusat lingkarannya ke jari-jari itu sama jaraknya. Beda dengan ini. Ini kan nggak sama, ini kan persegi. Rumus persegi apa? Sisi kali sisi, yang mempengaruhi adalah sisinya, bukan jari-jarinya itu untuk konsep lingkaran. Nah, selanjutnya, nah ini unsur lingkaran. Unsur lingkaran ada 8. Yang pertama baca Andre. Unsur lingkaran. Yang pertama apa tuh? Yang pertama, titik pusat P, titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Kemudian yang kedua, ada aja. Apa? Dua, jari-jari. Jari-jari. Apalkan dengan R kecil. Ya. Jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Ketiga, kan ya? Yang ketiga, diameter dilapangkan dengan D kecil, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat, Nova. Busur lingkaran, garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Ya, kemudian yang kelima, Rajbi. 5. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, selanjutnya Resti. Juring. Oh, gak kelihatan. Oke. Teteh Nabila. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Tembereng, siapa? Bunga kelihatan? Tidak. Teteh Siti. Tembereng, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Terakhir Mila. Terakhir ada apotema, garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur atau tegak lurus dengan tali busur. Nah, tugas kalian ini pengertiannya itu kan ada 8. Tapi yang mana yang dimaksud? Nanti cocokkan pengertian dengan gambar yang ini. Pengertian yang di sana cocokkan. Jadi titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Pilih yang mana? Yang mana di sini? Nanti tulis pakai ini ya. Nanti Bu kasih, tempelkan di sini masing-masing. Paham? Paham. Oke. Nih, di sini 3 aja. Siapapun waitnya. Ini 3, 2. Oke. Berarti ini 3, ada itu maunya 2. Kan 8, 6, 3, 6, 7, 8. Ya. Kelompok yang lain dulu. Ya, kelompok Ami dulu, kelompok 1. Yang lain sisanya. Kelompok 2 yang belumnya. Ada yang juri nggak? Aku nulis ya. Oh, udah. Terus yang udah busur diameter sama ini. Apa yang belum? Apotema. Udah, yang belum tembereng. Titik pusat. Titik pusat sama tali busur. Jek apa? Nulis apa? Sama ganti. Sama ganti. Kamu nulis apa? Yang belumnya apa tuh? Sebelumnya tali busur. Ya, disesuaikan dengan pengertiannya. Ya. Tembereng. Ini aku jari-jari. Ini Ya, udah. Aku jari-jari. Sudah semuanya. Coba kita cek daerah sini katanya ini namanya busur. Nah, busur yang dimaksud itu yang ininya ya, yang melengkungnya ya. Nah, ini busur tuh yang melengkungnya. Jadi kalau misalkan setengah busur ya. Ini katanya diameter. Tuh. Yang kuning juring. Ini yang ini ya. Jari-jari. Yang ini
tali busur, apotema, dan titik pusat ini tembereng. Betul. Paham? Paham. Oke, kalau paham selanjutnya kita ice breaking ini nih, ada lagunya lagu naik beca. Tahu nggak naik beca? Lagamnya tahu. Jadi gini, ibu dulu ya. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, 2-nya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu juring, ketujuh apotema, lalu yang terakhir itu ada tembereng. Ayo semua kita hafalkan tuh. Coba sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, 2-nya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu juring, ketujuh apotema, lalu yang terakhir itu ada tembereng. Ayo semua kita hafalkan. Jadi kalau misalkan kalian lupa apa ya unsur lingkaran, barangkali dengan lagu ini bisa mengingatkan gitu ya. Oke ya. Ini kita masuk lagi materi selanjutnya. Nah, tentang panjang busur dan luas juring. Apa sih busur, Ibu? Apa sih juring, Ibu? Jadi busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Sehingga Ibu dibikinnya seperti ini. Jadi panjang busur itu berkaitan dengan keliling lingkaran. Nanti rumusnya itu, ini gambarnya ada ya. Ini gambarnya ada. Ini bisa dilihat sama anak-anak nih. Ini busur AB. Untuk mencari tahu busur AB, maka sudut AOB dibagi 360. Kenapa 360? Karena lingkaran seluruhnya itu berapa derajat? Nah, dikali KK itu keliling lingkaran. Nah, ada yang begini nih, sampai sini. Ini titik pusat misalkan ya. Nah, kalau yang ini mayor. Yang ini minor begitu ya. Nah, Ibu tulis di sini nih. Apa? Ini? Oh iya, yang minor ya? Yang ini udah dibahas ya waktu SMP ya? Oke. Ini lihat yang di sini ditulis. Berarti nanti panjang busur AB. Nah, simbolnya pakai topi kayak gini, melengkung. Sama dengan alfa, berarti alfa itu sudut yang terbentuk dibagi 360 derajat dikali, ini kali ya, kali keliling lingkaran. Nah gitu. Kalau misalkan luas juring itu apa? Bagian dari luas lingkaran. Berarti juring itu yang mana? Kalau tadi mah ininya, ini mah yang diarsir yang abunya. Nah, yang ini kalau juring rumusnya sama, berarti nanti di sini luas juring sama dengan luas J. Nah, ini Ibu disingkatnya. Luas juring sama dengan sudut yang terbentuk dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Sudah. Ya. Nanti kalau misalkan teman-teman lupa, ini bisa ditempel di situ aja. Bantu ditempel saja di situ. Ya, hiasannya. Sekarang aja. Ya. Nah, tempel. Ini nih. Ini nanti weh. Tempel di situ asal.
Ini nih bawah AC. Udah di situ aja. Tinggal nambah sedikit lemnya tuh. Yang ujungnya. Jadi nanti bisa dilihat. Oh, rumusnya itu. Baik Ibu. Yang ada yang mencopot itunya notnya, ya. Jangan ada yang salah-salah. Ya, jangan dicoret-coret. Oke. Oke. Sudah. Oke, baik. Makasih. Iya. Nah, ada soalnya nih. Ada soalnya, sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Diameter. Berarti kalau diameter 28, jari-jari 14. Jari-jari tuh diameter tuh berapanya jari-jari? 2 kalinya. Berarti nanti teman-teman cari dulu jari-jarinya berapa, masukin ke mana langkah pertama? Ke keliling. Berarti langkah pertama masukkan ke keliling. Langkah ke-1 masukkan pada keliling apa keliling lingkaran? 2 PR. Kalau lupa lihat 2 PR. Pi-nya 22/7 atau 3,14. Kalau 22/7 digunakan jika jari-jarinya bisa dicoret dengan 7, ya. Ini mangga nanti diisi. Kemudian sudah dapat hasilnya, masukkan ke rumus panjang busur. Berarti nanti alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Gitu ya? Paham? Paham? Mau langsung dikerjakan? Ya dikerjakan sama anak-anak. Kita coba. Nanti dibantu bareng-bareng ke teman-teman. Siapa yang mau nyoba? Cari dulu. Ini nomor 1 dulu. Cari dulu keliling lingkaran. Bisa. Cari dulu keliling lingkarannya. Ini udah Bu Ibu ditulis. Ya. Pi-nya berapa? Teman-teman yang lain bantu koreksi kalau misalkan Rajbi ada keliru. Mana? Yang mana teh? Yang pertama. Ya, 90 derajat. Oh, langsung di langsung sudah. Nah, ini panjang busur. Selanjutnya Rajbi mau kasih ke siapa? Mau kasih ke Yang Rajbi sayangi. Jaki aja Bu. Oh, nggak jadi. Ih, jangan di kelompok itu, atuh pindah kelompok. Iya, ke Mila. Sayang Mila berarti. Boleh nanti dibantu sama temennya aja, ya. Derajatnya lupa. Derajatnya berapa? Kelompoknya berapa? Coret, itu bisa dicoret. 7.920 dibagi 700. Ini juga bisa disederhanain. 7.000 mil. 7.924. 7.920. 4 kali 88. Ini 14. Oh iya. Nah, 88 bagi 4. 2.
2. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu 22. 22 apa? 22 22 apa? sentimeter. Sentimeter doang? Iya. Iya. Sentimeter. Oke. Sepakat? Setuju? Sepakat, setuju? Betul? Betul. Ya, tepuk tangan dulu atuh. Nah. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 mencari luas juring. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14. Udah ya? Udah diketahui kan jari-jari 14. Kalau yang tadi mah diameter, ini mah jari-jari. Berarti anak-anak cari apa dulu? Luas lingkaran. Naon luas lingkaran rumusna? Pi R kuadrat. Kemudian hasilnya nanti masukkan pada luas juring, gitu ya? Gitu? Mila, kelompok ini mau pilih siapa? Milih, kan gantian. Ya. Jangan tegang atau dipilih ku Mila teh. Ulah tegang, menit tegang. Oh, Teteh ini dipilih sama Mila. Ya di depan aja nanti. Itu kebetulannya taruh. Enggak, nanti sama teman-teman dibantuin. Ayo semangat. Berarti itu pi-nya dulu ya, Bu ya? Pi-nya berapa pi-nya? Iya. Yang lain sama kotret juga ya? Atau diliatin? Kali? Kau kali lagi? Hah? Kali 14. Enggak, ini bisa dicoret. Oh. Dibikin 2 kali 14 kali. Oh, 2. Heeh, 2 kali. Ih, teh pakai teh. Kotor. Nomor 19. Berarti 2. Enggak, kan kalau R kuadrat berarti perkalian 14 sebanyak 2 kali. 14 kali 14 kan. Bener kan? Iya kan bisa 14 kali 14 dipisahin. Nah, itu bisa dicoret. Ini sama ini bisa dicoret kan? 2. Berarti Coret dulu. jadi 22 kali 2. 22 kali 2 kali 14. Betul tuh. Berapa? 616. Selanjutnya sama siapa ya terakhir? Ada yang mau melengkapi kesempurnaan Teteh? Oh, Padla. Padla kan tadi itu. Mana? Hitung juga ya yang lain. Ini bisa dicoret. Ada yang bisa dicoret nggak? Ya, coret. Nolnya coret tuh. 6 sini 6 jadi 616 bagi 102,66. Oh, enggak bulat. Enggak ya? 102,66 66 apa? Sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Kuadrat. Kenapa persegi ya? Gitu, emang gitu. Emang gitu? Karena Kan luas. Kalau misalkan pangkat 3 volum. Ini paham? Paham. Jadi panjang busur itu cari dulu kelilingnya, kemudian masukkan pada rumus panjang busur. Kalau untuk luas juring, cari dulu luas lingkarannya, masuk pada luas juring gitu ya, betul ya? Nah, ini selanjutnya. Nah, selanjutnya ada di hubungan dua sudut pada lingkaran. Nah, sebelumnya Ibu nanti sebelum Ibu ngasih LKPD, nanti ada lembar kerja peserta didik yang masing-masing kelompok itu beda, jadi tidak bisa kerjasama. Namun ada kaitannya di kelompok 3 nanti. LKPD kelompok 3 itu ada kaitannya, ada sangkut pautnya di kelompok
1 di kelompok 2. Jadi nanti kelompok 3 bisa diskusi nanyain rumusnya. Jadi nanti teman-teman cari rumusnya, hubungan dua sudut rumusnya apa dicari oleh teman-teman yang ngerjain soalnya kelompok 3. Berarti nanti kelompok 3 rumusnya apa? Soalnya saya ada, jadi nyambung. Nanti bisa diskusi ya, muter ya. Oke. Ini spill dulu ya sedikit tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nih sudut pusat itu titik sudut berada di pusat lingkaran. Dibentuk dari 2 jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran. Ini bisa dilihat ya. Nah ini. Garis lengkung di depan daerah sudut disebut busur lingkaran. Berarti sudut pusat itu yang mana? Ini titik O. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Titik O. Kalau sudut keliling, yang mana sudut keliling? Titik sudut berada di keliling lingkaran di sini. Ini kan keliling lingkaran. Ya. Nah, dibentuk dari 2 tali busur. Ini tali busur kalau tadi mah jari-jari, ini mah 2 tali busur. Garis lengkung di depannya dinamakan busur. Yang ini sudut keliling, yang ini sudut, itu modalnya. Modal kalian mengerjakan LKPD, paham? Nah ini LKPD-nya, diskusikan dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 berarti LKPD 1, 2 lembar ini. LKPD 2. Ini LKPD 3. Silakan dikerjakan, waktunya 25 menit ya, didiskusikan. Jadi yang kelompok 3 mah yang nomor 1 rumusnya nyambung di kelompok Ajmiyah. Nanti nanyain. Iya, nanti ke sana nanyain. Hai. Iya. Oh ya. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube atau misalkan dari PowerPoint yang ini, Ibu kirim linknya ya, yang di online, buku online di grup kelas ya. Ada? Itu nanti referensinya cari di situ, atau bisa Ibu, saya mah mau di YouTube aja, mah enggak? Itu dijawab, mah enggak? Mana? Ini maksudnya pertanyaan kita. Oh enggak, ini jawaban. Jawaban. Ini mari berlatih. Coba tanyain ke kelompok 1 nomor 1. Kayaknya belum, meren kelompok 1 ya. Lagi diskusi kayaknya. Yang nulis siapa nih? Nomor 1 bagi-bagi diskusi. Kan yang sakit. Enggak. Semangat nih. Tetap menjadi. Kan nanti Ibin presentasi ya. Ya, baik Bu. Ibin doang Bu. Ya siapa ada kelompok ini? Mau Eja sama Ibin. 2 orang weh, kan banyak. Boleh. Nanti tanya jawab. Bantuin. Sudah belum ya mereka? Enggak apa-apa, sok teteh tanyain. Silahkan nanti bisa lintas kelompok buat nanya untuk isi LKPD. Kami yuk. Oh, pertanyaan 1 Kumila gitu. Iya, berdagang sama Mi. Kita sama Kaneta sama Kay. Mas Ray, sini gabung Mas. Mas Ray gabung coba satu-satunya. Oh nyanyi cowoknya sendiri. Referensinya bisa di YouTube.
Iya bisa. Iya naon ya ngariung ya naon Ini ya. aku nanyain ya. Oh nanyain sok. Teteh mah ini yang mah nomor yang nomor 2 kan? Ya ini Heeh, kan. iya. Berarti sudut pusatnya yang mana ini Bu? Nggak tahu, tanyain ke kelompok itu. Sok. Yang mana bisa jawab nggak? Nanti kalau nggak bisa jawab ibu dibantu. Sudut pusatnya nih. Ini nih. Sok, padahal yang mana sudut pusatna cenah? Yang ini bukan. Ini berarti Ini. Yang ini yang ini. Teteh iya lah bener iya lah. Gimana? Tah, iya titik B sudut pusat atau sudut keliling? Sudut keliling. Nya, berarti lamun sudut keliling kumaha gitu. Oh, berarti kalau ini sudut pusatnya L ya, Bu? Ya. Iya nih sudut naon iya. Ini sudut keliling, ini sudut pusat. Nah, ini sudut pusat. Oh, bagus toh, Pak. Ini sudut. Sama Pak. Ini sudut. Sudut. Apa yang di luar teh? Di luar sudut apa, Jack? Sudut apa ya? Sudut apa? Kemarin apa yang aneh itu ya kan namanya? Sudut apa? Ini udah ya. Najor. Iya, Bu. Ini keliling. Ya, berarti ini sudut Sudut. sudut. Mana pusat aja di dieu? Oh, Keluar ini Ini kan keluar. minor. Ini pusat perdagangan. Berarti sama jeung ieu. oh berarti sudut Keliling. Heeh. Oh, berarti yang ini yang mana sudut keliling? Oh, teteh, tah ayeuna nyambung teteh jeung eta nya. Oh sama. Approach mati itu mati karena lontong. Ini keliling gitu. Jadi ini yang mana nih? Berarti Itu yang lontong. yang ini nih. Mana? Itu lontong. Nanti gimana? Kalau etnol yang mana ya? Sudut Enggak itu udah dapat naon rumusna. setengah dikali sudut. Nah, teteh tulis setengah dari sudut. Nah, udah ini bawa diskusi dengan kelompoknya gitu. Galbu tahu galbu. Nah, gitu. Dah, ini diberesin kan cari rumus, udah dapat rumusnya, nanti dijabarkan, dipresentasikan di depan, ya. Salah ini salah. 50 berapa gitu ya tadi tuh hasilnya? Antara 50 Mama, salah. Ini nomor 1. Jadi gimana, guys? Enggak ibu, Oh. ibu ini deh coba ibu rumusnya benar nggak ibu? Ibu ini benar gak kayak gini? Ibu, sumpah ibu ini benar nggak Ini ibu? udah kayak gini, Bu. Mana? Enggak, ini udah Itu mah punya teteh, kelompok 3. Kan ini yang diambil. Itu dikerjain sama kelompoknya yang kelompok 3. ini gimana deh? Hasilnya teman-teman aku ke regu aku lagi aja. Siap. Ibu hasilnya beda segini, Bu. Nu mana? Yang ini, Bu. Yang ini, Bu. Iya betul. Masya Allah. Benar, Ami. Tinggal ditulis. Ami tulis di sini kayak presentasiin. Udah ibu ini sama Mela. Ini kita lagi Uang nanya. koin nggak mau bikin lingkaran? Ini. Uang koin Nih. Ah jelek. ada. Ini anu yang besar. Pengen yang besar. Mila tapi nanti digambar juga lingkaran. Panjang susu kayak ini berarti alfa per 360. Yang mana? Yang mana? Ini bu. Kan ini mah hubunganana dengan hubungan dua sudut tuh itu. Sudut pusat yang sudut keliling. Ari ieu sudut naon? Ini mah berarti yes bu. Berarti sudut keliling. Sudut keliling. Itu yang diketahui sudut naon? Sudut keliling. Sudut BOC, berarti sudut BOC teh sudut naon? BOC teh sudut naon tah? BOC sudut naon? Sudut, di mana tah titik? Nah, berarti sudut. Nah, berarti yang ditanyakan sudut. Nah, berarti berapanya? Nah, eta nyambung. Oh, hasilnya ini ya benar ya hasilnya. Ya benar ya. Nah, teteh balik lagi sini, diskusi di sini, rumusnya udah dapet. Rumusnya udah dapat, diskusi di sini soalnya. Jadi kali lagi kurang 1. Bintang udah dapat rumusnya? Sudah.
Tinggal kelompok 3. Kelompok ini lagi. Kelompok 1 lagi berarti. Sudah dapat Ami rumusnya? Ini Kay, dapat rumusnya Kay? Sudah dapat Ibu, tadi udah dikaliin ini hasilnya. Oh iya. Masih ada yang harus diulang lagi apa? Jadi rumusnya mah setengah kali sudut pusat. Jadi ADB, sudut ADB. Mana? Ini jadi demo. Mana? Ini ACB teh kan sudut non keliling. Terus yang ditanyakan ADB sudut apa? Keliling juga. Nah, kalau sudut sejenis enggak? Sejenis. Ya udah. Jadi kumaha? Gak usah dirumus langsung. Oke, jelasin ke teman-teman biar paham bisa. Coret aja ya. Kutip ek we tuh. Kalau bisa pakai tipek ini. Kutip ek kan coret-coret ka ibu kumpulkan. Oke. Nanti LKPD-nya kan dikumpulkan. Ibu, Hai, dari buku online gini kan Bu hasilnya. mana? Ngikut ke buku online. Nanti presentasi ya. Ya, dua orang aja. Mana? Ini ya. Iya. Ya. Oke Ibu, ya siap ngerti. Ya, siap. Kata udah disalin. Udah Bu? Udah. Tapi kayak dijelasin jadi kelompok nulain teh paham bahwa ieu teh rumusna teh ini gitu. Iya. Oke. Harus ada pertanyaan. Jadi nanti penguat. Ini berarti Bu. Mana? Atau Enggak, itu sudut PCE. Tapi sudut nama bebas. Ini kan disesuaikan jeung ieu. Iya. Nya mau jeung ieu nya boleh. Nanti belum 25 menit. Kelompok 3 belum. Hah? Kelompok 1 sudah. Oh, satu lagi. Kelompok 1 belum, sana satu lagi. Silakan. Makasih ya. Ya. Jadi gini ya Bu ya. Jadi kan rumusnya aku kelompok 1 sama kelompok 2-nya. Jadi teteh kebagian ngolah soalnya. Nanti jelasin supaya paham mereka gitu. Kan mereka mah cuma tahu rumusnya doang. berarti ini sudut pusat ya Bu ya? Dua orangnya yang nanti tampil, nggak semuanya. Sama siapa? Mangga sama siapa? Mangga sama siapa? Mau sama siapa? Mangga. Ini bertiga aja Ibu nggak apa-apa? Ini berdua. No. Nah bertiga. Soalnya ada tiga sama mau gambar gitu Ibu. Han mau ke depan? Enggak. Ayo ini katanya Kay gitu. Oke, Kay Mila sama Ali. Udah kan ya sakit. Sakit ya. Mau pulangan ya? Enggak. Iya boleh. Nanti kalau sudah. Ini sudah kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah siap presentasi. Jadi nanti ketika kelompok 1 presentasi ke depan, kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan mangga tanyain sampai sejelas mungkin. Ya, paham ya? Dimulai dari kelompok Yang paling pertama. Oh, yang paling pertama Tsunami. Kelompok 1 mah request mau 3 orang. Karena pertanyaannya ada 3. Jadi dijelasin 3. Enggak. Di ini Ami ditulis di gambarnya ditulis. Ini hapus dulu. Jadi satu orang. Nggak apa-apa dihapus dulu. Hapus aja. Kita sambil apa ya? Iya, hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya, Nabila, saya Mila Kabalia, dan saya Kay Ikhlas. Dan
ada Kania dan juga Ray. Di sini kami akan menjelaskan atau tentang jawaban LKPD 1 tentang lingkaran dan busur lingkaran. Jadi di Ini. LKPD itu ada satu masalah di mana sebuah kolam berbentuk lingkaran pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru, busur lingkaran tersebut besarnya A. Untuk pertanyaan pertama, setiap lampu yang diproduksi oleh pabrik ini dapat menyinari daerah dengan jarak Teteh diperhatikan. tertentu. Jika semua lampu yang ada dalam gudang pengelola kolam dapat menyinari jarak yang dibutuhkan, bantulah pengelola taman memilih sudut penyinaran yang tepat. 1. Lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan pada titik M dan dapat menerangi perosotan pada busur BC. Di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menyinari perosotan pada busur BC. Jadi si kolamnya tuh gambarannya tuh kayak gini teman-teman. Terus di sini tuh ada perosotan. Itu gambarnya ada. Ya. Oh, itu kolamnya ya teman-teman yang mau tahu. Terus kita tuh gambarin kalau si BC ini tuh busur minor dan kalau kolamnya itu busur mayor. Mayor dan jawabannya. Untuk jawaban yang nomor 1 bisa cukup dengan menggeser titik M busur lingkaran, maka mereka akan menemukan bahwa sudutnya tidak berubah. Artinya tidak masalah di posisi mana meletakkan lampunya, asalkan tetap di busur mayor, maka dapat menyoroti perosotan yang berada di busur minor atau BC. Jadi ketika lampunya mau disimpan di sini atau di sini, yang penting berada di busur mayor, si perosotannya tuh masih tetap tersinari oleh lampu. Itu. Untuk soal nomor 2 yaitu jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyorot busur BC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Jawabannya dengan 30 derajat itu tidak dapat digunakan ya teman-teman, karena sudut pusatnya tuh kita ada 2, jadi otomatis yang dibutuhkan itu 2 kali. Jadi sudut yang dibutuhkan itu 60 derajat. Gambarnya. Jadi 2 kali. Ini gambarnya seperti ini. Jadi di sini sudut pusatnya 60 derajat agar menyinari perosotan. Gitu. Ini gambarnya. Baik. Soalnya ada 2 kali, ini satu ya di pusat Ini aja. di sini kelilingnya tuh 30 derajat. Ini Untuk menyinari buntur 60 derajat. kalau seperti itu. Jadi itu teman-teman sudah ngerti ya untuk nomor 2. Kita bakalan lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya di sini, jika ukuran perosotan berubah, BC bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sudut penyinaran yang dibutuhkan? Jawabannya, selama lampu berada di busur mayor akan terus tersoroti lampu dalam sudut 60 derajat. Seperti di sini ya teman-teman, nomor 3 itu. Nomor 3 itu jawaban dari nomor 1 sama nomor 2. Jadi kalau misalnya titiknya itu ada di sini, selama si titiknya ada di busur mayor itu tetap bakalan menyoroti si sudut minornya si perosotannya yang ada di busur minor. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Kan saya teknologi dari kelompok 2. Tadi kan kalian sudah mention sudut mayor, sudut minor sama yang mana sudut mayor, yang mana sudut minor untuk contoh soal. Nah, kenapa kalian bisa menyimpulkan kalau misal untuk kolamnya itu sendiri adalah sudut mayor, sedangkan untuk perosotannya sendiri adalah sudut minor? Tampung dulu, ini belum nanya. Mau nanya kelompok 3. Atau langsung jawab? Jadi izin menjawab ya. Karena kan di sini definisi sudutnya itu sudut yang lebih besar. Nah kan kalau misalkan dianalogikan sebagai kolam dan perosotan, sedangkan kan kolam itu lebih besar daripada perosotan, sehingga kolam itu
menjadi busur mayor, sedangkan perosotan menjadi busur minor. Kenapa kita mengimplementasikan kalau sekolahnya mayor dan si perosotannya minor? Itu dapat dipahami? Siap, bisa. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Kelompok 3? Ada? Cukup? Kelompok 2 cukup? Kelompok 3? Bisa dipahami? Oh. Kelompok 1 kan dia masih Jaki. Jadi kesimpulannya? Jadi kesimpulannya teman-teman, dimanapun sudut M berada, jika masih di busur mayor maka semua bakalan tersoroti. Kalau dua pusatnya yang dibutuhin itu 60 derajat seperti itu. Jadi iya Pak, intinya mah kalau ada di sudut di busur mayor pasti bakal tersoroti meskipun si sudut yang lain itu ada di mana-mana. Ya, bisa Dapat dipahami teman-temanku yang sayangi? Iya, bisa. Sini. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini bisa dipahami ya? Bisa, oke. Selanjutnya kelompok 2 sama bintang dan 48. Kelompok lainnya bertanya. Kelompok 3 bertanya. Kelompok 3. Iya. Iya yang tadi. Cukup segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, sebelumnya kami adalah kelompok 2. Untuk yang mewakili presentasi ada saya, Bintang Mauludi namanya, Dan saya pada Amalia. Di sana ada anggota kami, Naufa, Jaki, Raji, dan Reja. Halo. Baik, untuk LKPD nomor 2 di sini masalahnya ada mengenai ini gambarnya. Oh iya itu, sini bentar. Nah, nih. Nah, kan perhatikan teman-teman gambar di samping. Nah, titik P dan titik Q adalah mercusuar daerah dengan karang berbahaya telah dipetakan dan lingkaran menyatakan daerah berbahaya tersebut. Apa diharapkan tidak memasuki daerah lingkaran untuk menghindari kemungkinan kandas. Pelajari sudut yang dibentuk antara cahaya dan kedua mercusuar dalam kurungnya sudut PCQ jika kapal berada di luar lingkaran atau pada lingkaran atau di dalam lingkaran. Menurutmu informasi apa yang perlu diketahui kapten kapal tentang lokasi ini untuk memastikan kapalnya tidak kandas? Nah, untuk sudut P dan Q ini digambarkan sebagai mercusuar, sedangkan sudut C digambarkan sebagai kapal yang berada di luar lingkaran. Jadi sedang menuju daerah kapal yang berbahaya itu. Nah, mercusuar dalam simbol P dan Q mengirimkan sinyal kepada kapal C. Setelah itu, jika semisal si kapalnya berada di dalam lingkaran dilambangkan dengan B, nah tetap mercusuar P dan Q mengirimkan sinyal juga tanda bahaya pada daerah karang seperti ini, teman-teman. Nah, untuk sudutnya sendiri sedang digambarkan. Nah, untuk sudut B sendiri kita gambarkan, lalu kita beri nama dengan sudut beta. Untuk di dalam ini, di sana tidak ada ya, jadi kita gambarkan di dalam. Nah, di daerah di atas ini kita gambarkan, lalu kita lambangkan dengan lambang alfa. Dan untuk sudut C yang paling ujung kita gambarkan dengan lambang gamma. Iya, betul. Nah, di sini kami sudah membayangkan ketika kapal berada pada lingkaran, di dalam lingkaran maupun di luar lingkaran. Nah, ini untuk gambarnya. Untuk bagian A, kapal berada pada lingkaran titik B, terletak pada lingkaran sudut beta.
dibentuk antara kapal dengan masing-masing mercusuar merupakan sudut keliling yang menghadap ke P dan Q. Nah, untuk sudut ini, ini tuh sudut P dan Q itu adalah mercusuar yang ada pada gambar di sana. Bagian dalam lingkaran. Untuk bagian B yang di dalam lingkaran, kapal berada di dalam lingkaran, titik A terletak di dalam lingkaran. Sudut A dibentuk antara kapal dengan masing-masing mercusuar seperti ini. Lalu yang terakhir, titik C, kapal berada di luar lingkaran. Nah, titik C terletak di luar lingkaran. Sudut gamma dibentuk antara kapal dengan masing-masing mercusuar. Nah, ini untuk sudut gamma. Gamma yang berada di luar lingkaran ya. Kesimpulannya mungkin ya teman-teman. Atau Ada yang tanya? Oh ya, ada yang ditanyakan. Oh iya. Untuk rumusnya Lala. Nah, untuk rumusnya ini tuh setengah dikali sudut pusat. Nah, untuk sudut pusat antara Sudut apa? Setengah kali sudut apa? sudut pusat. Itu teh nyari apa? Setengah. Oh, itu yang sudut B, C. Iya. Untuk sudut pusatnya yaitu P, C, dan Q. Ada yang ingin ditanyakan atau Tapi semua baik, jadi kesimpulannya adalah dimanapun kapal berada, entah itu di dalam ataupun di luar lingkaran, maka mercusuar P dan Q akan tetap menyorot pada kapal di sudut PCQ atau kapal di sudut PQB atau kapal di sudut PQA. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ini kami masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause. Secara teori itu di LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, untuk pembahasan ada di LKPD 3 yang akan dibahas oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Oh, Teteh sama Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari perwakilan kelompok 3 akan menjawab Oh, ini ya? teori yang kelompok 1 dan kelompok 2. Kamu kan di sini kita dapat soalnya ya. Ini soalnya. Nah, ini. Yang pertama, jika sudut BOC adalah 80 derajat, maka besar sudut ABO adalah di sini dulu ya. Di sini tuh yang diketahui itu sudut BOC, berarti BOC, berarti sudut ini yang telah diketahui. Dan ditanyakan itu sudut ABO, berarti yang ditanya itu sudut ini. Oh iya, sudut ini yang ditanya tuh. Rumusnya adalah setengah dikali sudut pusat ya. Ini sudut pusat 80 derajat, maka setengah kali 80 adalah 40. Seperempat. 1/2. Oh iya. Nah, berarti jadi di sini karena sudut BOC-nya 80 dimasukin rumus setengah kali sudut pusat, maka sudut ABO ini, sudut ini berarti adalah 40 derajat gitu. Untuk nomor 2, berdasarkan gambar berikut, jika sudut ACB berarti ini ya, sudut ini 35 derajat, maka besar sudut ADB yang ini adalah, kalau misalnya kita ke teman-teman tahu ya, kita tahu semuanya. Kita tahu ya, kalau misalkan sudut ACB ini adalah sudut keliling karena ada di lingkarannya, nggak di pusat. Dan yang kita cari adalah sudut ADB. Kalau misalnya kita lihat ya, sudut ACB sama sudut ADB itu sama nggak?
sudut ADB akan sama ukurannya sama sudut ACB. Berarti sudut ADB itu adalah 35 derajat. Gak usah pakai rumus gitu. Soalnya satu jenis gitu. Jadi langsung ini karena sama-sama sudut keliling ya. Jadi pasti sama. Titik pusatnya juga sama di tengah. Berarti sudut ini sama sudut ini tuh sama 35 derajat. Seperti itu. Wow. Sini ya lihatnya, tuh samakan ya, sama. Jadi sudut itu sama sudut ini sama, gitu. Ada yang ditanyakan? Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, Ibin yang ragu-ragu angkat tanganmu. Maaf, izin perkenalan diri, nama saya Bintang Mauludi Rahmania dari kelompok 2. Untuk yang terakhir yang tadi sudut ABB itu, ACB, bagaimana sebuah sudut bisa dikatakan sama seperti sudut sebelumnya? Kenapa disebut sudut yang sama? Karena lihat aja di gambar itu kan sama gitu, ACB itu dengan ADB, jadi kita menyimpulkan ACB itu sama dengan ADB, soalnya di gambarnya juga sama gitu, gak tuh. Kalau biar lebih simetris gitu ya, tuh sama restartnya itu gak reset kemana-mana gitu. Jadi kita menyimpulkan sama gitu. Bisa dipahami. Nah. Nanti diperkuat nanti ya. Cukup dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Close dulu ya. Oke, baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tepuk tangan dulu. Ini teh kayak kurang semangat. Harus disemangatin ayang meren. Nah, ini bantu menjawab yang pertanyaan dari Bintang. Nah, betul ya, tadi selain itu juga ini bisa dilihat posisi titik D ini berada pada lingkaran. Jadi kalau misalkan berada pada lingkaran, penjelasan yang pertama yang tadi Ibu, nih yang ini. Nah, titik sudut berada di keliling lingkaran, maka namanya sudut keliling. Kalau yang ini diketahui 35 derajat, ini sudut pusat atau keliling? Keliling, berarti ini berapa? 35. Kalau ini sudut apa? Berarti berapa? 2 kalinya, jadi sabaraha? 70 gitu. Begitu, paham? Kalau misalnya nanti ganti lingkaran, di mana nggak gambar? Jadi, misalkan ganti lingkaran, nih ini titik pusatnya. Terus ada begini, sama kayak tadi punya LKPD siapa? Nah, kalau misalkan di sininya 120, ini misalkan O ya, ini A, B, C, gitu. Kalau di sini 120 berarti di sini berapa? Nah, Nabila menyimpulkan ini 60. Yang sudut keliling rumusnya. Nah, setengahnya dari sudut. Nah, berarti kesimpulannya nih dari LKPD. Nah, nih. Jadi kesimpulannya sifat-sifat sudut pada lingkaran. Nih lihat. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, besarnya sama. Ini kan busur yang sama. Ya, kalau misalkan di sini. Kemudian yang kedua, sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling, benar ya? Nah, kemudian yang ketiga, sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran adalah sudut siku. Nah, yang ini kesimpulan dari kelompok berapa tuh? Sama enggak? 1. Kelompok siapa? Kelompok 1.
Nah, kelompok AMI sudah menemukan bahwa tadi sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Yang LKPD 2 yang ini. Tadi udah tadi. Nah, ini. Udah dihapus ya. Yang tadi, sudutnya sama, lihat. Sudut sifat-sifat sudut pada lingkaran, cuman yang beda sudut kelilingnya karena ada mercusuar tuh ada pada lingkaran, ada di dalam, ada di luar, sehingga nanti kesimpulannya alfanya itu adalah setengah dari sudut pusat. Bisa dipahami? Siap, bisa. Asal lulus. Cik, tepuk semangat lah. Tepuk semangat. Ganti ice breaking atau eta ganti ice breaking. Nah, siapkan pensil atau pulpen di menghadap. Ini sepasang nggak ya? Ini nggak ada Rehan atau jeung pasangan anak Mas Rey. Ini sepasang, udah sepasang. Sudah? Dah, mana pensilnya, mana pensil, pulpen? Oke. Slim, plan, pen. Slim, plan, pen. Plan, awas ibu, plan, pen. Berarti kalau slim, plan, pen ya, pen itu. Ya siap. Plan gini. Plan gini. Plan, pen. Siap? Ya kan belum. Latihan lah. Udah. Siap? Oke. Kalem Resti. Resti nu ngambil ibu nu deg-degan. Siap? Ya, latihan Ibin. Latihan. Cim, plan, pen. Oke. Cim. Plan, pen. Plan heula. Plan, pen. Ambilna gitu. Hah, licik. Jaki plan heula, plan, pen. Siap. Lagi, fokus, konsentrasi. Siap? Celim. Surya. Kalem. Celim. Plan, cim. Celim, plan. Bencang. Plan. Iya, Ibin. Iya, kita tadi Surya kieu. Surya mencari mangsa. Sekali deui. Celim, plan. Konsentrasi. Celim, plan. Cim. Plan, pen. Sanu dapat. Kita tadi atuh kieu ayo. Nah, tepuk tangan dulu. Oke. Bagian yang mana? Udah? Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan sudah konsentrasi kembali karena ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ibu kirim pakai Gipom. Ini.
Soalnya PG ya. Soalnya PG nih. Ibu kirimkan dulu. Apa? Iya, pakai HP, silakan pakai HP-nya. Ini di grup kelas sudah ya, lihat. Nah itu. Waktunya silahkan. Itu 5 soal ya. 15 menit cukup mungkin. 10 menit cukup. Ini soalnya. Ibu pantau dari sini ya. Itu kasih nama. Kirim ke kalian mah. Kayak masih belum puas. Kok gak bisa di-tap ya? Bisa belum, Bin? Kita itu satu ya. Nah ini soalnya ya. Nanti responnya di sini berapa orang yang hadir tuh? 7, 8, 17. Oh, Reja nggak ada HP-nya? Yang nggak apa-apa weh. Nanti weh nyusulnya. Nilainya mau di-spill? Tidak. Oh jangan. Baik. Mas Ray isi cotret dicotret. Wah, berapa? Seberapa anak Pak? Udah. Udah 100. Udah 100. Oh, udah 2 orang. Responnya berapa? 6, 7, 8, 17. Berarti harus ada 17 responden yang masuk. Enggak ya, kan Reja enggak bawa HP ya, berarti kurang dari itu. Yes. Ya. 100. 100. 5 orang 100 dari sini. Ayo kan, 100-an. Ayo kan, Belum. Cik, kalau 100 teh perlu diuji. Kelompok berapa? 102. Banyak yang 100. Hapus selabor. Kala 100 teh kan ini mah PG bisa cap cip cupnya. Kan perlu diuji. Iya dong, perlu diuji. Iya. Iya. Kelompok Reja siap diuji. Kelompok Reja. Siap, Bu. Iya. Mas Ray 100. Masya Allah banget. Masya Allah Rehan. Berarti menyimak dengan baik Rehan teh. Ini 16. Oh iya, dikurangi Reja ya. Coba yang mana ya? Nih, coba cek. Yang nilainya 100 ditong di dia. Yes. Agi 100, Bintang 100, Padla 100. Cik. Padla. Mana Padla?
Padla coba ini kan berapa nih? Itu butuh. Berapa? Itu hasilnya 70, Bu. Nah, Karena kan itu kan sudutnya 140 dibagi 2. jadi 70. 70. Iya, betul. Ya. Ya kan di ibu makan ada jawabannya. Kalau yang ini diberikan sebuah lingkaran tadi yang besar teh. Naufa. Berapa ini jawabannya? Kok? Dikali 2, kenapa bisa dikali 2? Emang sudut ROST sudut naon? Oh, sudut pusat, coba. Jack. Jack sabaraha amun salah terus ditanya. Oh, 80. Ami 100 Ajmia. Coba Azmia. Ajmia panjang busur lingkaran 21 sudut pusat 30 berapa hasilnya? 11. Kumaha carana? Caranya kita harus cari dulu kelilingnya. Terus kita Oh, udah dikotret, ada. Mana? ini, Bu. Nih. Benar. 132 terus dibagi 132 dikali 3 dibagi 360. Iya, benar. Hasilnya berarti cek. Benar. Dua lagi. Ini apa ini? Sudut CDB. Berarti sudut naon eta sudut CDB teh sudut keliling. Mun sudut keliling berarti sabaraha? 50 can sabi ini nyebut 50. Surya bagaimana ini? 40. Iya bener Jaki. Iya betul sendiri memang. Nah ini yang terakhir, garis AB dinyatakan sebagai. Iya betul, tepuk tangan dulu tuh buat kelas 11. Oke anak-anak, nah penguatan untuk hari ini berarti kalian harus tahu hubungan dua sudut pada lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling. Harus paham mana sudut pusat, mana sudut keliling supaya tidak salah rumus. Kalau yang tadi unsur lingkaran udah pernah dibahas waktu SMP, sudah hafal lah ya. Tadi mengulas saja ibu ya, minor mayor, mengulas saja pembelajaran SMP. Yang harus ditekankan di sini adalah sifat-sifat sudut pada lingkaran ya. Itu ibu ada papan refleksi. Siapa yang mau bantu menempel? Han, tempelin. Oh, nyasaha we atuh. Han pegang dulu, ibu mau robek. Ah, ini ada. Hah? Ini ada. Han tuh ngaderek deh, atuh kok ngaderek deh Han. Nah, itu lagi Han. Alah Han mau jadi. Oh yang tadi aku. Iya, yang pertanyaan itu kan 11 kan yang 2130 itu kan. Cik mau coplok itu Han mana? Nah ini papan refleksi, silahkan teman-teman isi. Nah refleksikan yuk pembelajaran hari ini. Hayu, tapi sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Nah pada bagian apa? Kemudian apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Ini terkhusus untuk pribadi masing-masing. Jika ada kendala mangga diseratkan. Kemudian adakah masukan ide untuk pembelajaran selanjutnya?
Apakah guru mampu berkomunikasi dengan baik? Silakan, itu untuk penilaian ibu, tidak usah dipakai nama. Jadi kayak surat kaleng saja. Seperti yuk 5-nya. Rehan mah nggak usah ya, Bu ya. Hamping atau kemauan? Nyaping wehan. 2 3 seperti yuk 6. Silahkan. Surya, surat cinta. Starla. 2 6. Iya 2. Yeay, Pinky. Ini Makasih Ibu. 2 siap. Kalau sudah nanti silakan teman-teman tempel pada papan refleksi. Ini untuk kelompok 1 sesuaikan, untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 3. Sejujur-jujurnya, gak usah panjang-panjang, singkat aja. Misalkan pembelajarannya menyenangkan atau tidak, ya itu misal menyenangkan. Kendala kamu tolong dituliskan. Itunya copotnya bunga, copot ini. Sudah? Udah kelompoknya? Kalau sudah silakan. Enggak boleh nitip, tempel sendiri. Sekreasi mungkin lah. Ulah patumpang tindihnya. Biar nanti ku ibu di spill dibaca. Semuanya Bu? Ya perwakilan lah. Han, sesingkat itu kah? Reja sampai belakang, kumaha tuh ibu macana ya Reja tuh di dia tempel deui ya. Jadi hayang macan Reja. Kalau mah tong parebut lahan. Itu kok ini mainin kelompok Eta Reja mau lagi ini itu. Kalau udah selesai. Oh, udah selesai. Oh, enggak apa-apa. Kelompok 1 teh 5 orang, kelompok 2 6, kelompok 3 ya memang 6. Dibaca boleh? Boleh ya? Kita refleksi. Ini nih. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Seru sekali Bu. Pada bagian apa? Mau dijelasin pada bagian apa? Satu ya. Kelompok hiji. Apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah. Mila. Oh, bukan. Adakah ide masukan untuk pembelajaran selanjutnya? Kayak gini terus ya, Bu. Ibu ngobrolnya gampang dicerna. Ibu udah kayak Yakul. Gampang dicerna. Makasih. 2 deh, 2. Rehan mananya Rehan? Alah, yuk tinggal request. Nomor 1, apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Pada bagian apa? Sangat seru. Maksudnya gitu doang. Apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada.
juga robot ya. Adakah ini adakah mungkin teman-teman setuju? Adakah ide masukan untuk pembelajaran selanjutnya? Tambahan waktu dong Bu sekitar 10 jam. Bisa 10 jam bisa ke Pagita, jadi nanti seharian jeung ibu gitu bisa. Nah, Han, dia mau balik lagi ya jadi. Apakah guru mampu berkomunikasi dengan baik? Sangat naonnya itu ambigu. Kelompok 2. Yo pilih 2 Bu. Pilih 2-nya. Nya mananya no Reja. Karena Reja paling panjang. Reja mah ya curhat ya mah. Pembelajaran sudah menyenangkan, sangat menyenangkan seperti kehangatan di musim gugur. Maksud dia mah maksud. Calling ya mah calling kasaha gitunya entah apa. Proses pembelajaran mengalami kendala. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan mulus seperti lingkaran. Adakah masukan ide untuk pembelajaran selanjutnya? Saya ingin belajar matematika dengan menyenangkan, tetapi terkadang juga perlu serius. Tuh harus serius kalian nih. Serius nggak sih? Serius. Selanjutnya, apakah guru mampu berkomunikasi dengan baik? Bu guru sangat baik hingga saya merasa bahwa inilah guru yang saya dambakan. Reja, iya ibu meleleh. Ibin jangan cemburu. Oh ya jangan cemburu. Oke. Satu lagi. Soalnya ianya apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Iya. Pada bagian apa asik sekali pada ice breaking? Siapa ya? Kemudian yang B, apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada kendala karena soalnya kurang menantang. Kurang menantang tekan awalan, ya mah. Tunggu selanjutnya. Yang C, apakah masukan ide pembelajaran selanjutnya? Soalnya Bu harus yang sangat susah sekali. Kalau mau diberi susah sekali bisa ngerjakan. Bisa ya, insya Allah bisa ya. Bisa. Nyambung Jack, nyambung. Iya mah jigana jaki deh. Ini selanjutnya satu nih. Nah. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Sangat menyenangkan hampir semuanya. Loh, sempurna tuh gitu ya. Nah, sempurna. Apakah proses pembelajaran mengalami kendala? Tidak ada book. Apakah masukan ide untuk pembelajaran selanjutnya? Ibu hayu orang latihan weh. Kalau latihan naon ieu? Latihan naon ieu teh kudu jelas. Hayu. Guru mampu berkomunikasi dengan baik, sangat baik. Terima kasih ya. Baik, ini anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya karena ada request soalnya harus rada-rada. Kan tadi mah lumayan lah ya. Hampang ringan gitu. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang lingkaran dan garis singgung. Jadi mangga dipersiapkan di rumah, dibaca-baca boleh mangga. Dibaca-baca terlebih dahulu. Nanti sebelum minggu depan bertemu dengan Ibu tentang lingkaran dan garis singgung. Bisa dipahami? Siap, baik. Pembelajaran hari ini udah. Terima kasih. Suganta ya deui hanas kieu. Berarti pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Bila ada yang mau ditanyakan mangga atuh boleh. Ibu abi mah hoyong naros heula mangga. Ibu jadi 10 jam Bu. Hah? Rehan jadi tuh kayak ku ibu dieukeun. Kayak ku ibu di requestkan 10 jam. Jadi ingat ya. Hah? Buat Rehan doang. Ini untuk yang ini nih.
Untuk yang waktu ya. Untuk yang pengen tambahan soal yang agak rumit nanti bisa ya. Oke, baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan KM pimpin untuk berdoa. Duduk sikap, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kok mau belajar lagi? Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran-pelajaran hari ini bisa kita amalkan di masa depan. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi. Enggak.